Oke, silakan Mas. Itu kan, ya. Gimana sih? Itu kan kejadiannya ya sudah lama sih. Kurang lebih ada 2 tahunan lalu. Nah, itu kan malam jam 11-an, kurang lebih jam 11-an, sama teman mau ke kecamatan lah. Biasa malam kan beli nasi kucing, jahe susu gitu. Lah, pas dari balai desa kan kalau ke mana, ke kecamatan kota Lembungnya itu kan ada 10 menitan. Nah, itu kan sebelum itu keluar kampung dari desa saya itu kan ada tanjakan yang orang kampung itu dinamai Ranjang Kemantung itu kan. Pas turun kok belok terus jalan lurus, lah di situ kok ada papasan seorang perempuan bawa gendong gitu malam-malam. Bawa apa Mas? Gendong anak. Gendong anak ya. Iya, malam-malam gerimis di sawah kok ada. Pakai jarik? Pakai kain? Kalau pakai kain atau enggak sih kurang jelas ya. Kurang jelas. Tapi gendongnya depan ya? Gendong depan. Kanan jalan. Okay. Sana ke selatan, saya ke utara. Ya, sesudah dari itu kan. Ini perempuannya, maaf ya Mas, saya potong. Perempuannya ini rambutnya panjang, terurai? Ya, kalau dari yang saya bonceng itu kan saya bonceng sama teman. Lah, teman itu kan biasanya kelihatannya sih bisa lihat, tapi kan hanya diam aja. Ya, sebangsa kayak wewe gombel gitulah, Pak. Oke, lanjut lagi ceritanya. Ya, lah sesudah dari nasi kucingan itu di kecamatan itu kan pulang. Nah, pulang itu kan sebelum sudah nanjakan kok nggak ada orang. Terus nanjak kan sebelum desa itu kan ada kantor balai desa. Pertama itu Gapura kalau balai desa. Lah kok di balai desa itu ada orang tua hitam berlarian. Terus saya dikasih naik motor itu kan, di kanan jalan itu kan bawahnya itu ada aliran sungai kecil. Nah, di situ orang tua hitam itu berjejeran kayak dulunya sih kayak nyambut dulu, kayak orang yang hitam itu minggir gitu. Dulunya kan sebelumnya itu kan di sisi kiri, nah terus larian di sisi kanan, terus jejeran gitu. Ya tahu saya sih kok itu orang yang biasanya jaga di balai desa. Yang tahu itu orang balai desa siapa, kamu Mas? Ya. Yang tahu kalau itu orang di balai desa itu siapa? Ya biasanya kan ada yang jaga biasanya. Tapi kalau biasanya nggak sepi, nggak ada motornya gitu. Dan malam-malam jam 12 kan sudah kejadian yang tadi 2 kali itu Pak, satu malam itu dihadang itu. Dan di tanjakan, sebelum tanjakan kan itu kayak orang bawa anak, terus pulangnya kok di depan kantor balai desa, yaitu ada orang hitam 2 gitu. Masih belum Pak. Waktu itu Mas Nasir ini cuman berdua aja? Enggak belanja, hanya beli nasi kucing itu loh, nasi bungkus itu. Enggak, waktu Mas mau beli nasi bungkus itu Mas sendirian atau ada temannya? Ada temannya. Ada temannya. Boncengan ya? Ya, dia lihat semua anak 2 itu sama saya itu. Anak 2?
Berarti bertiga. Ya. Enggak, berdua aja. Saya sama temannya satu itu. Itu kejadian pas berangkat ya? Pas berangkat, ya. Kejadian pas berangkat. Kalau yang itu, yang bawa anak itu, kalau yang orang hitam dua itu sesudahnya sudah pulang itu. Jadi waktu yang terakhir waktu papas itu berpapasan Ya. atau waktu itu masih sempat berhenti yang ketemu dengan Ya. 2 orang hitam? Ya itu kan sempat dari jauh itu kan berlarian yang hitam, orang hitam itu terus kok saya kan maju kan nggak kerasa, biasanya ada orang gitu atau apa sih kan dekat sawah sih kan biasanya ada orang gitu kan. Dan terus pas di depannya kok dia hanya diam aja gitu, orang dua itu diam aja, tapi saya nggak melihat mukanya itu siapa, itu nggak melihat. Dekat sawah tadi Mas bilang ya? Iya, kan kalau ke desa itu kan sawah semua jalannya itu. Tapi waktu itu sempat ngeliat ke belakang lagi nggak waktu sudah melewati? Kalau yang di mana, yang di tanjakan itu yang bawa anak itu ya sempet sih di spion aja, tapi kok nggak ada apa-apa gitu, nggak menoleh, nggak apa itu. Tapi kan saya nggak, biasanya orang. Mas, waktu yang tanjakan itu dekat ini nggak, rumpun bambu? Kalau bambu dulunya sih ada. Itu kan tanjakan, terus ada apa itu? Jalan itu kan ada itu sedikit itu. Ada bambu sedikit itu. Ada cerita sebelumnya nggak Mas waktu di tanjakan situ? Maksudnya warga sekitar yang suka ngelewat di situ juga pernah kejadian sama yang dialami oleh Mas Nasir gitu? Kalau yang kejadian itu, kalau orang kampung itu beda-beda sih Pak. Beda-beda. Kalau versi dari kebanyakan orang atau cerita yang berkembang di daerah tanjakan situ apa? Itu ada yang melihat seekor ular besar. Terus ada yang dari mana ya? Dari jalan raya kan ada itu. Jalan raya turun terus kan belok ada pohon beringin. Nah itu ada sekolahan SD dari mana itu? Desa sebelah. Nah itu pulang malam jam 1 itu ada yang diikuti itu apa itu perempuan itu kuntilanak di atasnya itu masih ketawa itu ya, di situ masih ada. Terus hilang-hilangnya di lapangan voli. Lapangan apa Mas? Lapangan voli. Lapangan voli. Emang di lapangan voli ini juga sering banget penampakan terjadi di sana? Oh ada, di pohon belinjo itu besar itu ada pocongan juga. Kalau yang di balik desanya itu tetangga, tapi orangnya sudah almarhum. Itu dari jalan kaki dari kecamatan saya itu pulang malam, itu dari atap balik desa itu kan, itu dari atap balik desa kok ada makhluk yang itu, makhluk perempuan rambut panjang tapi kakinya kok sampai ke bawah itu, kayak duduk itu menghadap ke barat itu. Gimana Mas? Bisa dijelasin lagi? Oh yang tetangga itu. Yang tetangga itu penampakannya seperti apa tadi? Penampakannya seperti orang perempuan. Ya, bangsa kuntilanak itu. Nah, itu dari ujung atap balik desa itu. Lah itu
kakinya itu panjang sampai Nyentuh menyentuh tanah. itu. Iya, Kakinya aja atau termasuk apa tadi, perempuan ya tadi ya? iya. Termasuk juga apa namanya yang dikenakan, bajunya bisa sampai nyentuh di tanah atau cuman kakinya aja? Kalau sampai kakinya aja, kakinya sampai ke tanah. Kalau tubuhnya itu kayaknya ya masih normal, tapi kan rambutnya sampai sama kakinya itu nyentuh tanah itu. Jadi posisinya ini memang lagi duduk di atas atap gitu ya? Iya, duduk. Kan ada joglonya itu kalau boleh Ya, ditanya oke. saya. Ya. Betul. Ya, terus Mas. Kalau ada ini teman itu dia dulunya itu ada, tapi di mana, di pangkalan ojek sebelum masuk ke desa itu ada. Itu namanya itu, sebutin nggak? Nama apa nih Mas? Ini nama pangkalan ojek, ya nama daerah itu. Kan ada pertemuan kali. Mas Bo, gimana nih? Nah, ya itu kan Nama nama tempatnya aja. Ini kalau teman sih. Apa namanya Mau Mas? sebutin? Ya? Tapi nggak apa-apa ya kalau disebutin ya. Oh iya. Itu namanya itu tempatnya itu Pule. Pule lah itu teman saya Cukup itu terkenal di sana ya. ya terkenal. Seperti Kalau teman saya apa Mas? seperti itu, seperti apa, layak yang di Bali itu. Mhm. Nah, ya itu hanya kepala aja. Kan dulunya ada warung dekatan sama pangkalan ojek. Ada warung di dulunya itu bau amis gitu loh, bau menyengat, bau amis. Terus kan kok teman saya itu yang itu kan kok bau amis ya. Terus yang temannya yang dua itu jangan bilang gitu kan. Terus kok penasaran tuh apa yang mendekat ke warung itu yang di atas sungai itu. Lepas itu dekat-dekat kok ya jarak 2 meteran lah. Kayak diintip dari jarak 2 meter itu kok ada kepala itu. Hanya kepala. Kayak layak itu, matanya bulat itu kan, merah. Terus giginya itu rongos, enggak karuan itu. Ya, gigi tidak beraturan ya. Iya. Tapi setelah kejadian melihat kepala insiden tersebut, ada nggak maksudnya kejadian-kejadian lagi yang terjadi setelah itu? Kalau setelah itu sih, kalau teman-teman sih enggak ada sih, belum tahu. Paling ada itu orang tapi suara aja. Mas Nasir ini Ada. sekarang lagi on air dengan kita sama temennya di situ ya? Saya di sini di rumah. Ini ada ya teman yang SMA sih. Ini Mas posisi nggak sendirian kan telepon saya? Di rumah, kalau di kamar sendirian, tapi ibu sama bapak sudah tidur. Mas Bo. Iya. Tadi dengar suara. Ada beberapa suara ya. Ada suara ya, Ada dengar suara ya. Soalnya gini Mas Nasir ya, ini bukan saya nakut-nakutin Mas Nasir ya. Tapi selang beberapa waktu tadi, saya dengar ada suara yang beda sama suaranya Mas Nasir. Jadi makanya kedengar jelas, makanya saya nanya, Mas Nasir ini telepon sendirian atau ada teman? Sendirian. Sendirian ya. Oke, lanjut aja deh. Ini ngomongin masih soal Lea tadi ya. Di sana memang sudah berkembang atau mungkin tersebar cerita tentang Lea ini atau bagaimana Mas?
kok bisa berasumsi bahwa ini adalah Lea? Enggak, itu kan cerita teman aja. Cerita Tapi teman. Iya. Berarti kalau yang itu kata teman ya? kalau ya Oke. Teman kalau teman yang bilang seperti itu kesaksiannya seperti apa, Mas? kesaksiannya gimana? Ya mungkin teman bisa bilang seperti itu karena ada cerita sebelumnya atau mungkin dia yang menyaksikan sendiri. Dia menyaksikan Soal Lea. sendiri. Menyaksikan Iya. sendiri ya. Iya. Tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa ya setelah terjadi hal itu ya. Nggak ada apa-apa. Ya biasanya kalau di situ ya ada, dulunya sih sering sih itu kan pertemuan kalau jembatan, kalau ke mau desa itu ada jembatan, terus kalau yang jalan raya itu kan ke arah kecamatan dan kecamatan itu kan ada sungai yang itu pertemuan sungai di situ. Dulunya sih dari arah mana, arah timur kan ada jalan turun terus naik, turun terus jembatan terus naik lah. Di situ biasanya dulunya sih ada kejadian kecelakaan mobil atau biasanya ada itu. Tapi kan nggak sesering dulu. Sekarang sih Sekarang udah enggak ya. ya. Ya ini seperti yang tadi disampaikan sama Mas Nasir. Ini digambar kayaknya Mas Bu udah bisa menangkap ada sketsa yang diilustrasikan. Ada seorang perempuan tadi yang Mas di awal-awal cerita tadi. Kayak apa tadi Mas bilang, wewe gombel ya. Iya. Yang notabene lagi menggendong anak ya waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Kalau salah dia yang gendong enak gitu. Tapi nggak lihat wajahnya itu nggak melihat itu. Salah, dekat Hanya sawah. ada orang kan gendong Itu anak itu. waktu itu emang deket sawah ya Mas yang lihatnya ya, wewe gombel ini ya. Iya. Iya, itu dekat sawah kok. Kalau ke desa itu kan masih sawah semua. Ada nggak mungkin dekat sawah itu yang tadi saya bilang rumpun bambu itu ada ya? Itu ada kan sekarang itu kalau yang di mana di turunannya itu sekarang ada itu pohon sengonnya itu sekarang ya. Kalau katanya orang-orang sih itu ada istana ular atau apa gitu kan, saya kan nggak tahu, nggak bisa melihat, katanya aja. Ya sampai di sini Mas, mungkin Mas Bu mungkin mau nanggapin langsung, silakan. Ya. Iya, ini saya buat Mas siapa tadi? Mas Nasir. Mas Nasir ya. Mas Nasir itu sebelum sawah itu ada aliran sungai kecil nggak? Misalnya pengairan, ya misalnya segalengan terus kemudian ada airnya nggak Mas? Oh, di dekatnya jalan itu. Iya, di dekat di mana jenengan lihat penampakan itu. Oh, itu kan kalau di pas jalan itu ada aliran air kecil. Biasanya kok ke irigasi sawah. Iya, itu. untuk irigasi sawah. Ya. Iya. Kalau yang di mana itu, yang di baratnya itu masih masuk lagi ke sawah, ada sungai kecil ada. Enggak, yang saya tanyakan ada aliran semacam kayak irigasi sawah gitu loh. Iya. Kayak aliran untuk aliran irigasi gitu loh Mas. Yang saya tanyakan kayak got kecil gitu misalnya. Oh iya, ada. Oke. Tadi jenengan bilang pohon ya, ternyata itu yang jenengan ceritakan pohon sengon ya. Oh. Saya coba. Ada pohon itu. Lumayan Pohon besar juga ya Mas ya. Ya, Lumayan besar ya Mas ya. pohon besar. Ya, oke. Dekat dengan jembatan nggak Mas? Yang di turunan itu. Iya, yang misalnya ada cewek yang gendong anak tadi itu.
Ya ada itu jembatan kecil. Jembatan kecil. Kalau Oke. yang di turunan ya, itu kan turun terus belok, Jadinya itu kan kalau lurus. Oke, posisi cewek itu kan menuruni jalan ya waktu itu ya Mas ya. Ya, saya maksudnya itu turun terus belok itu terus lurus itu. Iya, berarti ceweknya itu dalam arti posisinya menuruni jalan gitu ya Mas ya. Iya, saya menurun jalan terus kan belok ya. Oke. Pas belok terus lurus itu lah di situ di kanan jalan pas itu ya itu. Oke. Kan ada jalan itu pas itu. Oke. Nun Sewu, di sebelah kiri ada batu besar nggak Mas Nun Sewu? Kalau sebelah kiri pohon itu ada pohon sengon. Kalau sebelum ada itu pohon-pohon banyak sih yang besar. Ada batu besarnya nggak Mas Nun Sewu? Mungkin sekarang sudah dipeting atau gimana? Batu besar Mas? Bambu besar. Batu. Batu Mas, batu. Kalau batu ada nggak ya? Kurang jelas sih kalau batu. Kalau saya bayangkan itu sebentar, kalau turun berarti sebelah kanan, hampir mau mendekati jembatan kecil itu Mas. Yang jembatan besar itu, kali itu. Jembatan. Jadinya pada waktu ini yang saya masih tanyakan adalah pada waktu ketemu dengan cewek dengan menggendong anak kecil lah. Itu kalau batu kayaknya sih ya ada tuh harga kecil itu. Iya, di sebelah kiri jalan. Oh iya, sebelum kalau sesudah turun itu ada kayaknya itu. Pada saat panjenengan lihat wanita itu, wanitanya seperti pakai daster nggak Mas? Kayak daster gitu, iya. Kayak daster ya. Dan ini kelihatannya kayak kakinya tuh kayak Nun Sewu drama atau tidak memakai alas kaki gitu Mas. Kalau jalan itu ya kelihatannya sih ya pakai alas kaki ya enggak ya? Seperti orang gitu. Nah gitu ya, oke. Iya. Tapi berpakaian pakai daster itu ya, kalau saya bilang pakai daster gitu ya. Iya, tapi wajahnya enggak terlalu kelihatan. Enggak kelihatan terlalu itu ya. melihat, enggak ngah itu. Biasanya kalau bahasa Jawanya Nun Sewu anak kecilnya gemblok gitu ya Mas ya. Iya. Ya memang ini Nun Sewu Mas ya. Kalau saya yang paling untuk Nun Sewu, pernah ada satu kecelakaan terperosok ke dalam, jadi kalau saya turunan terus kemudian orang itu terperosok jadi kalau kita turun itu ke kanan jalan, pernah ada kejadian tersebut nggak Mas? Terus kemudian orangnya jungkel masuk ke sebelah kanan jalan, jadi begitu turunan terus kemudian itu kan saya bayangkan itu kan ada tikungan terus baru ngiri sedikit baru jalan agak sedikit menurun gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Pernah terjadi satu motor yang terperosok ke situ nggak Mas Nun Sewu? Kalau motor yang keplosok kurang tahu sih ya. Kurang tahu ya. Oke. Ya, kayak memang ada satu titik magnet Mas di sana memang. Ya bisa dikatakan. Jadi kalau saya lihat ada beberapa ya jemaat kalau ada satu kumpulan ya, kalau saya anggap itu RT lah ya, bukan kerajaan tapi kayak kalau ibaratkan kalau di kita itu ada kayak satu kumpulan RT di sana. Jadi bukan kerajaan ya Mas ya. Seperti itu, dan ini memang ini sudah lama sekali ya, dalam arti memang titik tersebut memang titik pertemuan di mana adanya suatu sekelompok makhluk astral kalau saya bilang seperti itu. Jadinya memang ada satu titik di mana, dan itu tepatnya itu Nun Sewu agak mereng nggak tempatnya Mas Nun Sewu? Kalau orang Jawa bilang perengan gitu nggak Nun Sewu, sebelah kiri Mas? Iya, itu perengan ya, kalau di jalan Naja itu perengan ya. Perengan ya, oke. Jadinya memang di sana memang adanya satu titik temu di mana ada beberapa makhluk asal yang memang sudah lama ada di sana. Dan ini jika untuk dipindahkan juga kita harus tidak memindahkan hanya satu, tapi kita memindahkannya atau bisa dikatakan mengalihkannya itu bareng-bareng Mas. Mungkin seperti itu kalau komentar saya. Nah ini saya sudah berusaha untuk mengilustrasikan itu, ya, termasuk yang tadi jenengan bilang kayak leak ya. Ini saya sudah gambarkan juga sebelum jenengan tadi cerita. Nanti bisa dilihat di Instagram atau apa Mas? Ya nanti kita posting di Instagram. Begitu Mas Nasir, terima kasih sudah gabung dengan kita di Nightmare on the Rimal FM.